Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Baik, kita akan menyambung pelajaran kita yang sebelumnya sudah sampai halaman 38 dan hari ini kita sambung lagi halaman 39 ya, walaupun masih dalam daring atau online, tapi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan kita bisa istiqomah dan mengandung kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pelajaran untuk kelas 11 halaman 39. Nazzala Syekhu radhiyallahu taala anhu i'lam manzilata amma ba'du fid dalalati ala syuru'i fil maqsudi. Nazzala Syekhu menempatkan, Syekh pengarang musannif radhiyallahu taala anhu, i'lam, kalimat i'lam manzilata amma ba'du, menempati amma ba'du. Jadi i'lam itu ya kurang lebih amma ba'du sama aja kedudukannya. Fid dalalati, pada menunjukkan, ala syuru'i, atas memasuki, fil maqsudi, pada yang dimaksud. Artinya sudah memasuki pembahasan yang akan dibahas. Wa nabbaha ala anna ghairal ilmi la yabtaghi sababan. Dan mengingatkan musannif atas bahwasanya selain ilmu la yabtaghi sababan, tidak memerlukan sebab. Ya, di sini kita harus berhati-hati memahaminya. Mengingatkan musannif atas bahwasanya selain ilmu tidak memerlukan sebab. Ya, maksudnya kalau ilmu didapatkan itu harus dengan belajar. Nah, kalau masalah dunia ya walaupun kadang tidak melakukan usaha, tapi karena takdirnya sudah Allah tentukan dia kaya, maka dia akan menjadi kaya walaupun dia tidak berusaha. Contoh, misalnya satu contoh, orang tuanya luar biasa, punya harta yang melimpah banyak. Nah, pada suatu hari kena serangan jantung kemudian meninggal. Nah, maka otomatis yang mewaris adalah anak. Nah, anaknya tadi kan misalnya masih anak kecil, berumur berapa tahun misalnya. Nah, otomatis harta yang banyak tadi menjadi warisan bagi si anak tadi. Nah, jadi harta tadi milik si anak tadi. Nah, modulnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, wal hukmu isbatu amrin wa nafyuhu. Dan hukum, arti hukum itu isbatu amrin, menetapkan satu perkara, au nafyuhu, atau menolaknya. Jadi satu perkara ini bisa ditetapkan atau ditolak, tidak diterima sama sekali. Wal hakim, dan hakim, orang yang memutuskan, bil isbati, dengan menetapkan, awin nafyi, atau menolak. Imma syar'u wa immal aqlu wa immal adatu. Ada kalanya menurut hukum agama, hukum syariat, dan ada kalanya hukum itu menurut akal, dan ada kalanya hukum itu menurut adat. Nah, jadi hukum terbagi kepada tiga, ada syariat, ada akal, ada adat atau hukum kebiasaan. Falidzalika inqasamal hukmu, maka karena itu terbagi hukum ila salasati aqsamin, kepada tiga bagian atau tiga macam.
Pertama syar'iyun, hukum syar'i, hukum agama, wa adiyun, hukum adat, wa aqliyun, dan hukum akal. Fal hukmu syar'iyyu, maka hukum syariat atau hukum agama, huwa adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Hukum agama itu adalah khitabullah, seruan Allah yang berkaitan bi af'alil mukallafin, mukallaf, dengan berbuat seluruh perbuatan mukallaf, orang yang dibebani. Bit tolabi, dengan tuntutan. Awil ibahah, atau kebolehan. Awil wad'i lahuma, atau diletakkan bagi keduanya, atau salah satu daripada keduanya. Nah, jadi hukum agama ini berlaku terhadap orang yang mukallaf, yaitu orang yang dibebani. Ya, orang yang dibebani ini kalaunya Islam balik dan berakal. Nah ya, mungkin sudah termasuk kebanyakan kita. Kalau belum balik lagi, belum lagi mukallaf. Ya, contohnya misalnya yang setiap hari kita laksanakan adalah sembahyang 5 waktu. Itu adalah kewajiban bagi kita semua. Nah, kemudian yang kedua, wal hukmul adiyu, dan hukum adat. Hukum adat ini adalah isbatu rabti baina amrin wa amrin, wujudan au adaman. Isbatu rabti, menetapkan kaitan atau hubungan, baina amrin, di antara satu perkara, wa amrin, dan perkara yang lain. Wujudan, ada, au adaman, atau tiada. Biwasitati tikrori, dengan perantaranya terulang-ulang. Ma'asihati takhallufi wa adamu taksir, serta sah boleh berbeda-beda, takhalluf berbeda, wa adamu taksir, dan tiada memberi bekas. Ahaduhuma, salah satu keduanya, fil akhari, pada yang lain, albattata, sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga, wal hukmul aqliyu, dan hukum akal. Hukum akal itu adalah huwa isbatu amrin au nafyuhu, menetapkan satu perkara, au nafyuhu, atau menolaknya, min ghairi tawaqqufin, daripada tiada terhenti, ala takarrurin, atas terulang-ulang, wala wad'i wadi'in, dan tidak ada dibuat oleh orang yang membuat. Faqauluhul hukmul aqliyu, maka perkataannya musannif, al hukmul aqliyu, hukum akal itu, ukhrija bihil adiyu wa syar'iyyu, dikeluarkan dengannya hukum adat dan hukum syar'i agama. Wa makna inhisaruhu fi salasati aqsamin, dan arti terbaginya fi salasati aqsam, pada 3 bagian. Anna kullama hukima bihil aqlu min isbati aw nafyi yarji'u ilaiha, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang dihukumkan dengannya oleh akal, min isbatin, daripada ketetapan, au nafyin, atau ditolak, penolakan, yarji'u ilaiha, kembali kepadanya yang 3 macam tadi. Ada misalnya hukum syar'i, hukum agama, hukum adat, ataupun hukum akal. Li'anna ma hukima bihi imma ayyaqbala subuta wa nafya fahuwal jaiz, karena bahwasanya sesuatu yang dihukumkan dengannya, imma, ada kalanya, ayyaqbala, bahwa menerima, as-subuta, ketetapan, wa nafya, dan penolakan,
Fahwal jais, maka dia itu hukumnya jais. Dia bisa ditetapkan, bisa ditolak. Nah, itu namanya jais. Wa in kana la yaqbalu illa subuta dan jika adalah tidak menerima kecuali subuta ketetapan, fahwal wajibu, maka dia itu adalah wajib. Nah, illa subuta wan nafyu. Nah, situ wan nafyu itu apa? Salah cetak ya, diberi kurung, artinya ini lebihan cetakannya, sampai subut aja. Jika adalah tidak menerima kecuali ketetapan, itu namanya wajib. Wa in kana la yaqbalu ila nafyu, dan jika adalah tidak menerima kecuali penolakan, bahwal mustahilu, maka dia itu mustahil. Summa arrafa kulla wahidin minal aqsami salasati bimashtuqa minhu. Kemudian mendefinisikan, menta'rifkan tiap-tiap satu daripada bagian yang tiga, bimashtuqa minhu, dengan apa yang diambil daripadanya. Li'annal mushtaqa akhassu, karena bahwasanya yang diambil itu akhassu, lebih khusus, minal mushtaqi minhu, daripada yang diambil daripadanya. Wa ma'rifatul akhassi tastalzimu ma'rifatul a'am. Dan mengenal, mengetahui yang khusus melazimi mengetahui yang umum. Li'annal a'amma juz'ul akhassi, karena bahwasanya yang umum itu bagian daripada yang khusus. Kemudian faqala fal wajibu ma la yatasawwaru. Nah, insyaallah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita nantinya bisa lanjut lagi, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu walaupun sekarang dalam keadaan daring aja. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.